Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bentuk akar yang merupakan materi matematika di SMA kelas 10. Oke, mungkin kalian sebelumnya telah mempelajari tentang sifat-sifat dari bentuk akar ya ketika SMP. Oke, di sini ada banyak sekali sifat-sifat dari bentuk akar, diantaranya yaitu ketika ada A pangkat 1 per N itu sama dengan akar N dari si A, kemudian ada A pangkat N per N itu sama dengan akar N dari A pangkat N. Kemudian ketika ada akar N dari sebuah A yang dipangkatkan N, maka hasilnya itu adalah A itu sendiri. Kemudian ketika ada sebuah akar yang dikalikan, maka akarnya dijadikan 1. Kemudian ketika bentuknya pembagian, maka boleh dijadikan 1, kemudian baru diakarkan. Dan terakhir ketika ada akar N kemudian diakarkan lagi akar N dari sebuah A, maka akarnya itu kita kalikan ya, maka menjadi M kali N dari akar A. Kemudian bentuk perpangkatannya yaitu A sama dengan 1 per M dikalikan N. Nah, agar kalian memahami tentang sifat-sifat dari bentuk akar, berikut adalah soal atau contoh soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, ada sekitar 8 soal ya, dimulai dari soal yang nomor 1. Oke, tentukan nilai dari akar 4. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian sudah pasti bisa menebak bahwa akar 4 itu adalah 2. Ya, betul. Dari mana 2? Karena ketika 2 dikali 2 itu hasilnya itu adalah 4. Kemudian kalau ada soal misalkan akar 9, berapa nilai dari akar 9? Tentu kalian akan menjawab nilainya adalah 3. Kenapa 3? Karena perkalian berulang dari 3, yaitu 3 kali 3, hasilnya adalah 9, ya. Begitupun ketika ada soal mengenai akar 3 dari 8. Berapa nilai akar 3 dari 8? Nah, akar 3 dari 8 itu nilainya adalah 2. Kenapa 2? Karena perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 3 kali, nilainya 8, yaitu 2 kali 2 kemudian kali 2, hasilnya adalah berapa? 8. Ya, betul sekali ya. Jadi bentuk akar ini sama dengan perkalian berulang. Nah, tapi karena sekarang kita sedang mempelajari sifat-sifat dari bentuk akar, maka coba kalian tentukan nilai akar 4 itu dengan memanfaatkan sifat dari bentuk akar. Oke, maka kalau ada soal seperti itu, sifat yang akan digunakan adalah yaitu A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari si A. Oke, berikut adalah uraiannya ya. Akar 4. Akar 4 itu sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Oke, kalau akarnya tidak tertulis itu adalah akar 2. Oke, ketika ada akar maka dibuat 1 per. Kenapa 1 per? Karena di sini 4-nya pangkat 1. Jadi akar 4 sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Oke, bagaimana kita akan menghilangkan per 2 ini? Nah, maka kita mencari kira-kira 4 itu adalah pangkat 2 dari berapa? Ya, pangkat 2 dari 2. Maka kita peroleh bahwa 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 1 per 2. Ketika ada bilangan yang dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Ya, betul sekali, pangkatnya kita kalikan. Oke, 2 dikali 1 per 2, maka kita bisa langsung habiskan ya. 2 dibagi 2 nilainya 1. Kemudian 1 kali 1 nilainya 1, maka tersisa 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke. Jadi kalau ada pangkat 1 biasanya tidak tertulis ya, maka jawabannya adalah 2. Sama dengan perkiraan di awal tadi ya, bahwa akar 4 itu adalah 2. Kemudian kalau ada bentuk soal yang seperti ini, tentukan nilai dari 9 pangkat 3 per 2.
Nah, hampir sama dengan sifat yang sebelumnya ya. Cuman di sini selain 9-nya bentuk akar dan juga 9-nya itu ada pangkatnya. Nah, maka kita bisa manfaatkan sifat yang berikutnya, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar N dari si A yang dipangkatkan M. Oke, berarti di sini siapa yang menjadi M? Yang menjadi M itu adalah 3-nya. Kemudian siapa yang menjadi N? Yang menjadi N itu adalah 2-nya. Kalau kita mau merubahnya ke dalam bentuk akar, berarti 9 di sini ya. 9-nya pangkat 3. Oke. Yang per di bawah itu adalah akarnya, berarti akar 2. Kalau akar 2 itu tidak tertulis ya. Oke, maka kita bisa uraikan seperti ini. 9 pangkat 3 berdua, kalau kita mau rubah ke bentuk akar, pangkatnya adalah pangkat 3. Karena per 2, maka di sini akar 2. Kalau akar 2 tidak tertulis ya, oke. Berarti kita uraikan lagi nih, gimana caranya untuk menghilangkan per 2 yang di bawah ini. Nah, maka kita harus mencari kira-kira 9 itu pangkat 2 dari berapa. Oke, ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sama seperti yang sebelumnya, ketika ada sebuah bilangan yang dipangkatkan, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya diapakan? Ya, betul sekali, pangkatnya kita kali. Oke, 2 dikali 3 per 2, maka kita bisa langsung habiskan 2 dengan 2 ya. 2 bagi 2, 1, 1 kali 3 adalah 3, maka tersisa 3 pangkat 3. Lalu berapa nilai dari 3 pangkat 3? Berarti kalau ada 3 pangkat 3 artinya 3 dikali berulang sebanyak 3 kali. Dikali 3, 9 dikali 3. Maka hasilnya adalah 27. Oke. Kemudian ada contoh soal berikutnya ya. Oke. Bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Tentukan nilai dari akar 5 dari 7 pangkat 5. Nah, lihat di sini. Akarnya 5, kemudian pangkatnya juga 5. Sama ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa langsung manfaatkan sifat yang berikutnya, yaitu ketika A-nya itu dipangkatkan N, kemudian diakarkan dengan N lagi, maka nilainya adalah bilangan itu sendiri, yaitu si A-nya. Berarti yang nomor 3 ini jawabannya siapa? Jawabannya 7, betul sekali ya. Karena di sini pangkatnya 5 diakarkan 5, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, betul ya, di sini pangkat hasilnya 7. Kalau kita mau uraikan pakai sifat bisa. Oke, seperti ini nanti ya. Oke, di sini pangkatnya 5, berarti di atasnya ini si pembilangnya 5, kemudian akar 5, berarti penyebutnya adalah per 5. 5 dibagi 5 nilainya 1 ya, di sini 1. Kemudian 7 pangkat 1 adalah 7. Sama kan ya? Mau diuraikan ataupun langsung menggunakan sifat yang berikutnya tadi. Selanjutnya yang nomor 4. Oke, kalau ada soal seperti ini, tentukan nilai dari akar 6 dikali akar 3. Kita pasti akan kebingungan ya, karena 6 itu diakarkan nggak bisa, 3 juga diakarkan nggak bisa. Maka caranya gimana? Maka gunakan salah satu sifat yang tadi sudah diuraikan sebelumnya. Nah, sifat yang mana? Oke, sifat yang ini. Ketika ada akar N dari A dikali akar N dari B, maka kita bisa kalikan si bilangannya ini ya, yaitu A dikali B, kemudian baru diakarkan N. Oke, berarti ini gimana nih? Ya, betul sekali. Berarti 6 dikali 3 gitu ya. Kita jadikan satu nih, 6 dikali 3. Akarnya akar berapa? Karena tidak tertulis, maka dia adalah akar 2. Oke, 6 kali 3 itu adalah 18. Oke, kemudian tugas kalian adalah mencari dua angka yang kalau dikali hasilnya 18,
Kemudian di mana salah satu angkanya itu harus bisa diakarkan. Berarti kita nemu angkanya berapa nih? 9 dengan 3, betul. Mana yang bisa diakarkan? Nah, yang bisa diakarkan itu adalah angka 9-nya. Nah, berapa akar dari 9? Akar 2 dari 9 adalah 3 ya. Karena 3 dikali 3 itu adalah 9. Oke, berarti kita bisa langsung tuliskan di situ ya. Akar 9 adalah 3. Sisanya siapa? Akar 3. Nah, akar 3 ini bisa diakarkan tidak? Tidak ya, karena dia termasuk ke dalam bentuk akar irasional. Oke, jadi udah mentok nih. Jadi jawabannya cukup sampai di 3 akar 3. Oke. Tadi apa di sini? Irasional. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, ingatkan kembali, langsung dikalikan saja. Kemudian hasilnya itu kita cari nih 2 angka yang salah satunya bisa di-A. Oke, contoh lagi nih. Tentukan nilai dari akar 3 dari 6 dikali akar 3 dari 4. Oke, kalau kita perhatikan nampaknya susah ya, karena buat cari akar 3 dari 6 tuh nggak ada. Akar 3 dari 4 tuh nggak ada. Maka kita bisa manfaatkan sifat yang tadi. Caranya gimana? Tinggal dikalikan langsung tuh 6 dengan 4-nya. Nah, gini ya. 6 dengan 4 langsung dikalikan. Maka diperoleh 24. Akar 3 dari 24 tuh berapa? Sama dengan yang tadi, bedanya apa? Kalau tadi itu kan mencari 2 angka yang salah satunya bisa diakarkan. Kalau ini diakarkan 2 tadi ya. Kalau yang ini sama, mencari 2 angka tapi salah satunya harus bisa diakarkan 3. Oke, 24 perkaliannya berapa nih? Bisa 6 kali 4, oke betul. 8 kali 3, oke. Maka kita pilih 8 kali 3. Kenapa 8 kali 3? Karena 8-nya ini bisa diakarkan 3. Berapa akar 3 dari 8? Nah, akar 3 dari 8 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 nilainya 4. Maka hasilnya adalah 2, 3, akar 3, maksudnya akar 3 dari 3. Nah, yang ini mentok ya, jadi jawabannya sampai di 2, akar 3 dari 3. Oke. Ya, polanya hampir sama, cuma di sini tinggal perintahnya ada yang akar 2, ada juga yang akar 3. Caranya sama ya, mencari 2 angka yang bisa dikalikan hasilnya bilangan tersebut, tapi salah satunya bisa diakarkan 2 dan yang di bagian bawah diakarkan 3, tergantung permintaannya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya yang nomor 6. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masih menggunakan sifat yang sama. Berapakah nilai dari akar 72? Nah, kita bisa gunakan sifat yang tadi ya, yang perkalian. Nah, caranya gimana nih? Maka kita cari nih perkalian 2 angka yang kalau dikali hasilnya 72, kemudian salah satu angkanya bisa diakarkan. Maka berapakah itu? Oke. 36 dikali 2. Mana yang bisa diakarkan? 36. Berapa akar dari 36? 6. 2 bisa diakarkan tidak? Tidak bisa ya, karena 2 ini adalah irasional. Maka hasilnya mentok di 6 akar 2. Oke, itu kalau kalian terfikirkan langsung ke 36 kali 2. Gimana kalau misalkan kita tidak terfikirkan angka 36 kali 2? Ada nggak sih angka lainnya yang bisa kita coba dalam persoalan ini? Bisa. Oke. Misalkan kalian terfikirkan angkanya 9 dengan 8. Gimana? Bisa apa tidak? Bisa saja ya di sini. Kenapa? Karena 9 ini bisa diakarkan. Berapa akar dari 9? 3. Oke. Kemudian
8 bisa diakarkan? Tidak bisa diakarkan. Tapi apakah selesai di 3 akar 8? Tidak selesai ya. Kita harus lanjutkan di akar 8-nya. Kenapa? Akar 8 ini bukan irasional, masih bisa dipecah lagi. Nah, oke. 3-nya tulis kembali, kemudian untuk akar 8 ini kita cari nih perkaliannya, 2 angka. Yang salah satunya bisa diakarkan. Angka berapa? Angka 4. Betul. 4 kali 2, 8. Mana yang bisa diakarkan? 4. Oke. Berarti 3-nya tulis kembali di sini, 3. Oke. Kemudian kita cari nilai dari akar 4. Berapa akar 4 nilainya? 2. Oke. Kemudian sisanya tinggal akar 2. Akar 2 ini mentok apa nggak? Udah mentok ya, dia irasional. Berarti hasilnya adalah tinggal dikali nih, 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Akar 2-nya tetap. Berarti hasilnya 6 akar 2. Sama tidak dengan yang di atas? Sama kan ya? Yang atas 6 akar 2, yang bawah juga 6 akar 2. Tergantung nanti kalian terpikirkannya angka yang mana. Yang penting salah satunya bisa diakarkan. Dan kalau belum mentok, maka kalian harus terus menyederhanakannya sampai ke mentok atau sampai dengan di angka atau bilangan irasionalnya. Oke, selanjutnya kalau ada soal seperti ini, tentukan nilai dari akar 3 dari 648 dibagi akar 3 dari 3. Nah, caranya gimana nih? Kalau kalian pikir-pikir, nah sepertinya tidak ada nih nilai dari akar 3 dari 3. Begitupun dengan akar 3 dari 648. Nah, berarti kalian harus pikirkan nih, kira-kira kalau ada bentuk soal pecahan seperti ini, maka kita bisa gunakan sifat yang mana? Oke, sifat yang berikut ini ya. Ketika ada bentuk pecahan, maka kalian bisa satukan angkanya. Maka kalian bisa nyari dulu nih A dibagi B. Nah, A-nya siapa? 648. B-nya adalah si 3. Berarti kalian bisa cari dulu 648 dibagi 3. Nah, ini ya. 648 dibagi 3 adalah 216. Nah, jangan lupa akarnya. Di sini mintanya akar 3. Nah, kira-kira akar 3 dari 216 itu berapa tuh? Yang kalau dikalikan berulang sebanyak 3 kali hasilnya 216. 6, hasilnya 6. Betul apa tidak? Coba saja cek apa betul. 6 kalau kita kalikan berulang sebanyak 3 kali hasilnya 216 gitu ya. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 216. Betul berarti ya? Akar 3 dari 216 adalah 6. Oke, selanjutnya nomor 8. Oke, kalau ada soal seperti ini, sudah diakarkan 3, kemudian diakarkan 2 lagi ya, si 729-nya ini, kemudian dipangkatkan 5. Oke, bingung nih. Padahal kita bisa manfaatkan sifat yang terakhir nih. Oke. Ketika ada akar M, kemudian diakarkan lagi N ya, A-nya di sini kebetulan pangkatnya 1, maka di sini akarnya bisa disatukan dengan cara dikali. Kemudian kalau mau dibuat ke bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah A pangkat 1 per M dikali N. Oke, ini kalau A-nya tidak ada pangkatnya. Gimana kalau A-nya ada pangkatnya? Maka dia akan berubah menjadi A pangkat P, di sini ya ada P per M dibagi N. Oke, berarti di sini P-nya siapa? Oke, P-nya adalah 5. P-nya 5. Kemudian M-nya adalah 3. N-nya adalah 2. Oke, berarti kalau kita buat pangkat, pangkatnya menjadi 5 per 3 dikali 2. Ini adalah pangkatnya. Hasilnya begini ya. Berarti 729 pangkat 5 per 3 kali 2 itu kan 6 ya. Nah, kemudian gimana cara menghilangkan per 6 ini? Maka kalian pikirkan kira-kira 729 itu pangkat 6 dari angka berapa?
Ya, betul sekali. Dari 3 pangkat 6. Kalau 3 kali 3 kali 3, ya, dengan perkalian berulang tentunya ya, sebanyak 6 kali berulangnya, maka hasilnya adalah 729. Berarti di sini 3 pangkat 6 dipangkatkan lagi 5/6, berarti pangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikali saja berarti ya. Oke. Ketika dikali, maka kita bisa langsung habiskan 6 dibagi 6, nilainya 1. 1 kali 5, 5. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti perkalian berulang angka 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3, kemudian kali lagi kali 3 sebanyak 5 kali ya. Oke. Hasilnya 243. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sifat-sifat dari bentuk akar. Terima kasih sebelumnya ya. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.